Apa itu yang namanya adalah komunitas ya? Apakah ini semua komunitas? Ini komunitas bukan kira-kira? Bukan ternyata ya. Di luar sana ada yang declare mengatakan bahwa komunitasnya HD, Harley Davidson. Di luar sana ada yang namanya, kemarin saya baca 2 minggu yang lalu di Kompas, itu ada komunitas adalah dance belly dance ya. Apakah itu komunitas? Pertanyaan kembali. Kemudian di luar sana ada yang namanya adalah komunitas, mereka declare komunitas Polygon, orang-orang yang suka bersepeda, lalu kebetulan brand name-nya namanya adalah Polygon. Apakah itu komunitas? Lalu ada pula orang yang kumpul-kumpul arisan, apakah itu juga komunitas? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan buat kita semuanya. Apakah itu benar komunitas? Lalu apakah bisa kita untuk utilisasi daripada komunitas tersebut? Sebenarnya apa sih namanya komunitas? Yang namanya komunitas itu ternyata ada 3 komponen utama. Komunitas pertama-tama itu adalah harus punya yang namanya adalah purpose, punya yang namanya adalah tujuan. Kedua, komunitas itu juga harus punya yang namanya adalah identitas. Itu namanya komunitas. Yang ketiga, komunitas harus punya yang namanya brand, tapi brandnya harus punya karakter, harus punya sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita mau bilang yang namanya ini adalah komunitas, 3 hal pentingnya harus ada. Yang pertama adalah punya tujuan, punya maksud, punya identitas, dan yang ketiga adalah punya karakter. Oke. Ini bedanya dari teori saja antara kebutuhannya perorangan dengan kebutuhannya komunitas. Dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas. Kalau bicara namanya komunitas, ternyata level paling bawahnya itu ini nih, ada rasa memiliki dan maintain. Naik sampai ke level yang kedua, safety needs-nya kata si Maslow, ada yang namanya adalah level of privacy. Sampai ke titik yang paling tinggi adalah self actualization. Beda daripada individual dan community adalah ini, take on dalam suatu komunitas. Ini saya baru bicara masalah definisi daripada komunitas saja ya. Oke. Kemudian kalau kita manusia punya anatomi, punya kepala, 2 tangan, badan, 2 kaki, itu namanya manusia sempurna. Komunitas juga sama, punya anatominya. Dia punya 4 anatomi dasar. Pertama-tama itu apa anatominya? Dia punya ini, punya status dan self esteem. Nggak punya itu ya anatominya nggak lengkap. Yang kedua adalah dia harus punya anatomi yang berikutnya, namanya adalah giving dan getting help. Anatomi yang kedua. Anatomi yang ketiga dalam sebuah komunitas, dia harus punya yang namanya adalah rasa affiliation dan belonging, rasa memiliki ya dalam sebuah komunitas. Dan anatomi yang keempat adalah ini, sense daripada komunitas atau sense of community. Nah, ini adalah anatomi daripada sebuah komunitas. Masih tetap ada definisi daripada sebuah komunitas ya. Lalu kira-kira gimana cara ngebuatnya? Gimana cara buat yang namanya adalah komunitas? Kita nggak mau buat grup. Ini mungkin masih saya katakan adalah grup, tapi kita membuat komunitas. Bicara buat komunitas, lihatnya ini, ada yang namanya cara pertama lewat yang namanya adalah pool. Apa itu pool? Pool itu saya sebut dengan adalah komunitinya 0 ke 1, 1-1. Setiap orang itu kasih bawa sesuatu ke dalam poolnya. Orang bilang melting pot, di potnya kumpul semua jadi satu di sana. Yang kedua formatnya adalah hub. Jadi tersentralisasi ke 1 orang, ke tengah-tengah nih. Orang ini nggak hadir, bubar jalan komunitasnya. Yang ketiga adalah cara buat formatnya adalah web. Satu dengan yang lainnya saling linkage, saling berhubungan. Sehingga gimana? Membentuk yang namanya adalah web, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Itu arti daripada komunitas. Yang kedua adalah mengapa kita perlu buat komunitas? Apalagi Indonesia sekarang ini menurut sensus 2010 penduduknya sekitar 240 jutaan. Sehingga saya merasa bahwa bisnis memang sekarang mulai thinking gimana caranya buat komunitas dan sustainable dan berkelangsungan. Gimana cara buatnya?
Jadi buat teman-teman Bapak Ibu sekalian, yang namanya komunitas itu nggak bisa dibuat dari orang yang kita kenal. Saya hari ini datang di sini, ada banyak yang saya kenal. Bisa saya buat komunitas? Nggak bisa. Kenapa? Makanya judulnya adalah community marketing adalah jalan untuk menuju ke customer evangelist, customer advocate, customer yang ngebelain produk kita. Jadi komunitas itu hanya bisa dibuat pada level customer yang namanya loyal customer, mau lompat ke paling tinggi yang namanya customer evangelist. Ini adalah tabelnya customer management teori. Sampai detik hari ini customer management paling tinggi namanya adalah customer evangelist. Kalau customer Bapak Ibu sekalian baru suspek, apa itu suspek? Suspek adalah orang yang diduga akan beli produk kita, belum beli, belum jadi uang. Naik tingkat jadi namanya prospek. Apa itu prospek? Orang yang diduga akan beli produk kita. Cara paling gampang kalau di marketing itu pakai STP, ya, segmentasi, targeting, positioning. Kemudian kalau yang namanya prospek mau lompat ke prospek, apa itu? Apa ke first customer? Orang yang beli pertama kali, kan gitu kan ya. Jadi kalau orang masih di levelnya suspek, levelnya prospek, levelnya first customer, sampai ke repeat customer, belum bisa dibuat komunitas. Kenapa? Karena customer itu masih mendapatkan atau masih memperoleh dari kita sebagai perusahaan yang namanya adalah customer satisfaction. Research kami di Prolana Services mengatakan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara customer satisfaction dengan uang. Orang hanya puas aja, udah puas, udah bye-bye, selesai, ya. Tapi ada korelasi yang kuat antara customer loyalty atau loyalitas dengan yang namanya dolar, dan korelasinya positif. Definisi positif adalah kalau loyalty-nya naik, dia akan purchase lebih tinggi. Itu arti korelasi positif. Nah, itu di mana? Di sini nih. Customer loyalitas itu di sini. Loyal customer. Pertanyaannya sekarang, stop nggak? Enggak. Nah, salah satu cara untuk kita naikin peringkat si loyal customer jadi customer evangelist, caranya adalah lewat yang namanya adalah community. That's why kenapa kita perlu tahu, that's why kita perlu ngerti gimana cara buatnya yang namanya adalah komunitas. Kenapa? Karena agar kita punya loyal customer bisa naik ke yang namanya adalah customer evangelist atau customer advocate atau customer yang belain produk kita. Kita nggak banyak promosi tapi dia belain produk kita. Contohnya apa? 2 minggu yang lalu Apple iPhone itu launching di San Francisco, ya. Barangnya baru akan dikasih sekarang nih tanggal 28 September. Tapi apa yang kita lihat? Wah, queue-nya luar biasa. Word of mouth itu bukan dari Apple-nya, tapi dari siapa? Penggemarnya. Artinya siapa? Apple itu sudah punya yang namanya adalah customer evangelist. That's why kenapa kita perlu yang namanya adalah komunitas, meningkatkan dari customer loyal menjadi customer evangelist. Ini contoh paling gampang, saya nggak promosinya dia ya, tapi contoh paling gampang saja. Jadi apa artinya? Community marketing adalah cara paling mudah untuk meningkatkan customer loyalty menjadi customer evangelist, customer advocate, customer yang belain produk kita. Pertanyaannya sekarang, kalau Bapak Ibu punya produk, banyak nggak orang tersebut yang ngebelain produk kita? Atau kerjanya cuma ngapain? Komplain. Kerja cuma ngapain? Cuma minta sesuatu terus. Mungkin kalau ke booth-booth begini cuma ngapain? Ngambil brosur. Mungkin kalau ke booth mau ngapain? Minta yang namanya adalah hadiah. Kenapa demikian ya? Karena belum loyal customer ya kan ya. Baru tahap apa? Suspek tadi tuh. Ya diduga aja, bisa iya ya bisa enggak kan gitu kan ya. Nah, berikutnya adalah setelah kita apa definisi daripada komunitas, lalu mengapa kita perlu yang namanya komunitas? Last question adalah, terus gimana dong caranya kita buat komunitas? Gimana cara buat kita komunitas yang paling efektif? Cara paling mudah itu seperti apa? Ini paling mudah. Jadi cara paling mudah untuk buat yang namanya adalah komunitas itu dengan yang saya sebut dengan 3+1 pendekatan. Pendekatan pertama kita bisa buat komunitas lewat yang namanya adalah
merek. Buat merek kita lebih punya, bukan merek lagi, tapi lebih karakter. Saya tadi lihat ke Creativity Innovation, ada yang namanya sour selling, lucu, seru, ya. Kenapa? Punya karakter, ada karakternya. Kita bisa buat di sana community-nya. Yang kedua, buat community lewat pendekatan yang namanya adalah customer. Jadi customer kita gimana ini? Kita bisa nggak buatin sesuatu dari customer kita untuk yang namanya komunitas. Yang ketiga, kita bisa buat dari adalah kita punya produk. Nah, dari brand, merek yang berkarakter, dari customer, dari produk, ada konektornya. Nah, konektor inilah nanti yang akan bisa buat yang namanya komunitas. Yang komunitas 0 ke 1, dari tidak ada menjadi ada. Atau komunitas yang sudah ada tapi bisa di-enhance. Agar apa? Agar termaintain. Karena kenapa? Ini kan kumpul-kumpul kan cuma setahun sekali tahun 2012. Pertanyaannya sekarang, tahun depan orangnya sama nggak kira-kira? Atau orangnya berbeda kira-kira? Kalau orangnya berbeda, artinya purpose-nya beda. Tapi orangnya sama, ini lama-lama akan saling menguatkan. Contoh paling mudah itu kalau di market, di jalan, itu adalah jarum black. Ya, sekarang mungkin sudah yang kesekian kalinya mereka adakan. Apa itu? Komunitas otomotif. Semua orang yang mau cari namanya otomotif, mau cari yang namanya adalah aksesoris mobil, mau cari informasi ya ke situ. Kenapa? Karena saling linkage antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini jadi mungkin sharing saya untuk pagi ini. Cara untuk kita buat komunitas cuma 3 pendekatannya. Lewat yang namanya adalah brand, lewat yang namanya adalah customer, lewat yang namanya adalah produk. Ini kayak dokter THT jadinya, ya. Kenapa? Nyambung semuanya, ya. Nyambung semuanya lewat yang namanya adalah konektor.